Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Brabus ya, yaitu brush cylinder padlock ataupun kunci gembok kuningan ya bahannya. Dan kita ada beberapa ukuran untuk kunci gembok ini. Pertama, untuk yang di video kali ini saya akan membahas yang model pendek ya, bagian pengaitnya itu yang agak pendek, dan nanti mungkin di next video ada juga yang bagian ininya agak panjang. Nah, itu kita bisa sesuaikan, kalian bisa lihat aja untuk video detailnya di video selanjutnya aja atau video sebelumnya. Oke, pertama kita akan langsung ke barangnya. Sebenarnya kita ada 3 varian untuk yang padlock yang bagian yang model pendek ini. Untuk ukuran 40, nah 50 dan juga 60. Yang saya pegang ini ukuran 50 dan 60. Jadi buat kalian yang ingin yang ukurannya lebih kecil bisa ambil varian yang 40. Mungkin nanti juga saya akan ukurkan yang sama. Cuma sekarang lagi tidak pegang. Untuk detailnya kita akan bahas di satu-satu. Cuma sebenarnya ini cuma beda di ukuran saja. Oke, kita akan buka satu-satu ataupun kita lihat dulu untuk detailnya seperti ini. Detail barangnya kita bisa langsung lihat ya, dapat beberapa kunci dan juga, nah di sini juga ada spesifikasi detailnya untuk kunci gemboknya sendiri. Kita akan buka langsung aja. Ini yang 50 mili. Ini yang 60 mili ya. Oke. Untuk spesifikasinya di sini juga sudah lengkap. Kalian bisa lihat sendiri. Dia menggunakan harden steel ya. Dia menggunakan ada chrome-nya juga. Jadi anti karat juga, serta double lock. Ya, dapat dia menggunakan double lock dengan steel bar ataupun besi bulat ya, dan juga dia menggunakan brush bolt and cylinder. Jadi menggunakan kuningan untuk bahannya ya. Jadi full brush untuk bagian pengunciannya, dan juga disertai finishing chrome, jadi biar lebih tahan karat dan juga lebih tahan, kekuatannya lebih besar ya, karena chrome itu bisa memperkuat dari si besi yang dia lapisi ya. Jadi bukan sekedar pelapis, tapi dia sebagai penguat juga. Dan dengan di sini ada dapat kombinasi ya untuk bagian kuncinya ya. Dia sampai 21.000 kombinasi mata kunci. Jadi untuk jenis mata kuncinya mungkin kalian bisa lihat di sini sangat berbeda dengan kunci-kunci pada umumnya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Dia modelnya cuma bulatan-bulatan aja. Cuma berbeda di bagian mungkin diameternya, kedalamannya itu berbeda untuk kuncinya seperti ini. Jadi mungkin bisa sulit ditiru juga untuk membuka kunci ini ataupun menduplikat kunci ini, karena tidak sembarangan ya. Di sini dia menggunakan beberapa lubang ya, dan posisinya beda-beda, dan juga diameter ataupun kedalamannya beda-beda juga. Tidak seperti kunci-kunci pada umumnya yang di bagian ini coak-coak, itu lebih gampang di duplikat ataupun mungkin disamakan ya, terus pakai yang lain. Nah, untuk model seperti ini agak susah. Jadi untuk tingkat keamanannya lebih bagus ya. Dan juga untuk kuncinya sendiri dia mendapatkan 4 buah mata kunci ya. Jadi kalian bisa sharing kepada keluarga kalian. Mungkin ada suami yang kerjanya malam, pulangnya ya
Jadi tidak usah mengganggu istrinya, mungkin sudah tidur duluan. Jadi bisa buka gerbang sendiri ya. Jadi lebih aman, tidak mengganggu yang lain. Dan juga di bagian ujung-ujungnya dia sudah dilapisi karet. Jadi buat posisi outdoor itu lebih bagus ya, lebih aman terhadap air hujan ya. Jadi tidak gampang kemasukan air ya. Oke, pertama mungkin kita akan ukur dulu untuk lubangnya dan yang lain. Oke, untuk yang 50 dan 60, pertama saya akan yang 50 dulu. Untuk lebar pasti ya, ini di 50 mili ya, atau 5 cm. Untuk ketebalannya gembok ini dia di 2,4 mili. Untuk ketinggian bodinya di 40,6 mili dan ketinggian keseluruhannya dia ada di 77,2 mili. Dan untuk batang besinya sendiri dia menggunakan besi ukuran 10 mili ya. Sebentar. Ya, 9,8 mili. 9,9 ya, 10 mili, besi ukurannya 10 mili. Samanya halnya dengan yang 60. Dia lebar sama di 60 mili atau 6 cm. Dengan ketinggiannya mungkin dia lebih tinggi, 43,4. Dan ketinggian keseluruhan dari kunci gembok ini ada di 86,7. Dan batang besi yang digunakan itu dia agak lebih besar, agak lebih lebar ya. Kurang lebih di 10,8 mili ataupun bisa disebut 11 mili ya. Jadi untuk 50 dan 60 itu menggunakan besi yang agak berbeda ya untuk diameternya. Sama, dia juga ada karetnya juga. Dan untuk yang 40 saya akan ukurkan. Kalau ketinggian otomatis dia akan lebih pendek dari yang 50 ya. Nah, kebetulan saya adanya yang panjang. Dan untuk batang besinya itu sama dengan yang pendek ya. Nah, untuk batang besi yang dipakai di 40, yang ukuran 40 itu 72 ya, 7,2 mili. Jadi lebih kecil. Dan untuk lebar itu sama di 40 dan juga ketinggian badannya itu sama-sama di 32 ya, 31,8. Dan untuk ketinggian yang panjang itu yang pendek itu dia otomatis di bawahnya ya. Ya, kurang lebih itu ada di 60 milian ya. Oke, kita skip dulu yang ini. Kalian bisa sesuaikan kebutuhannya ya. Kalau misalkan butuh yang kecil-kecil aja karena posisinya di dalam hanya untuk pengaman aja, pengaman tambahan, bisa menggunakan yang 40 mili yang pendek. Dan juga kalau misalkan untuk pagar bisa menggunakan yang 50 atau 60 sekalian biar lebih aman lagi ya. Oke, untuk pemakaian kuncinya seperti ini ya. Saya akan pakai yang 60 seperti ini. Ini masuknya tuh gampang banget. Tapi dia sudah menyangkut ya. Seperti ini, kita buka. Kita tarik. Jadi dia tidak ada per. Ketika kita buka dan kita tinggal tarik aja posisinya. Setelah itu kita bisa putar lagi untuk mengunci seperti ini. Nah, posisi seperti ini terbuka itu kunci tidak bisa dilepas ya, ataupun diputar arah mengencangkan ya, arah menutup. Jadi dia akan nempel seperti ini aja. Nah, sebelum kita tutup, paskan seperti ini, baru bisa ditutup seperti ini, bisa dikunci. Nah, itu juga sebagai nilai plus agar kita tidak lupa menyabut kunci ataupun tidak lupa menutup kunci gemboknya kalau misalkan setelah kita pakai. Jadi kalau misalkan nilai plusnya ketika sistem kunci seperti ini. Jadi kalau misalkan kita buka dan kita pasangkan, otomatis kita harus mengunci lagi ya. Jadi
tidak bakal kuncinya masih terbuka ya. Jadi kita tidak bakal meninggalkan gembok dengan posisi terbuka kecuali kuncinya masih ketinggalan juga ya. Jadi lebih aman, jadi tidak sampai kita lupa. Biasanya kan sering kita kan ketika membuka gembok pasti setelah memasang ataupun membuka gembok kunci pasti kita bakal cabut lagi ya. Itu sudah feelingnya udah biasa lah ya. Jadi ketika kita buka, kita taruh lagi, biasanya suka ya latah lah seperti itu, kita lepas dan seperti ini. Jadi tidak bakal lupa mengunci si gembok. Jadi tidak meninggalkan gembok dalam keadaan terbuka. Oke, seperti itu. Penjelasannya saya rasa udah cukup ya untuk dari gembok ini. Kalau mungkin kita langsung aja untuk sedikit pengetesan terhadap kekuatan dari kunci gembok ini, dan kita langsung aja ke tempat praktiknya. Oke, kita akan coba untuk GT60 Brabus. Kita akan coba tes ketahanan dari Brabus ini sendiri. Kita tes dulu, masih normal. Kita tes banting. Tes lagi. Dan hanya lecet biasa karena ini lapisan ya, lapisan berasnya. Untuk kuningan masih di sini. Kita akan tes apakah dengan goncangan seperti itu bisa rusak dan masih normal. Kita akan tes hammer bagian businya. Kita tes bagian lain lagi. Kita coba lagi dan masih normal. Oke, kita lanjut ke studio. Oke, jadi kalian sudah lihat ya untuk hasil dari pengetesan gembok tersebut ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri untuk tingkat kekuatan dari kedua buah gembok ini atau dari gembok Brabus ini ya. Jadi sekian aja untuk video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.